Assalamualaikum, selamat pagi para siswa. Apa kabar hari ini? Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa frekuensi yang dapat kita dengar ada di frekuensi 20 hingga 20.000 Hz. Lalu bagaimana kita bisa mendengar suara di frekuensi itu? Tentu saja jawabannya karena kita memiliki telinga, bukan? Lalu bagaimana cara telinga kita mendengar suara? Ada apa saja bagian dalam telinga manusia sehingga mampu mendengar suara? Cara telinga mendengar dan bagian-bagian pada telinga. Pada dasarnya, proses mendengar suara diawali oleh suara yang ada di sekitar berupa getaran atau gelombang. Kemudian, suara tersebut ditangkap oleh telinga bagian luar. Setelah ditangkap oleh telinga bagian luar, kemudian suara tersebut diteruskan ke saluran telinga sehingga menggetarkan gendang telinga atau membran timpani. Lalu ketika gendang telinga bergetar, getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran itu kemudian memperkuat getaran dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Saat mencapai telinga bagian dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran di otak. Terakhir, otak akan menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Setelah kita tahu bagaimana proses mendengar manusia yang merubah getaran menjadi suara, sekarang kita perlu tahu juga bagian-bagian yang ada dalam telinga tersebut. Bagian-bagian ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian telinga luar, bagian telinga tengah, dan bagian telinga dalam. 1. Bagian telinga luar. Dalam bagian telinga luar ini terdapat 2 bagian, yaitu daun telinga atau pinna yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke saluran telinga, dan saluran telinga yang berfungsi untuk meneruskan rangsang bunyi ke bagian gendang telinga. 2. Bagian telinga tengah. Dalam bagian telinga tengah ini ada 3 bagian lagi, yaitu 1. Gendang telinga atau membran timpani yang letaknya di ujung saluran pendengaran berbentuk kerucut pipih. Karena sifatnya yang sangat sensitif oleh tekanan gelombang suara atau tekanan lainnya, gendang telinga sangat mudah bergetar ketika ada tekanan, bahkan oleh gelombang suara. Gendang telinga didukung oleh pembuluh darah dan serabut saraf sensorik yang membuat gendang telinga menjadi sangat sensitif terhadap rasa sakit. 2. 3 tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang martil adalah bagian tulang pendengaran dalam kavum timpani untuk menerima getaran suara dari gendang telinga, lalu meneruskannya ke tulang landasan. Sedangkan tulang landasan adalah bagian tulang pendengaran dalam kavum timpani untuk menerima getaran suara dari tulang martil, lalu meneruskannya ke tulang sanggurdi. Terakhir yaitu tulang sanggurdi. Tulang ini terletak di bagian tulang pendengaran dalam kavum timpani untuk menerima getaran suara dari tulang landasan, lalu meneruskannya ke koklea di telinga dalam. 3. Saluran eustasis. Saluran eustasis adalah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring, yang terdiri dari tenggorokan bagian atas dan bagian belakang rongga hidung. Saluran eustasis mengontrol tekanan di dalam telinga tengah dan membuatnya sama dengan tekanan udara di luar tubuh. Adapun fungsi dari saluran eustasis ini adalah menjaga tekanan udara tetap sama di kedua sisi gendang telinga dan melindungi telinga tengah dari bakteri dan virus. Selanjutnya ada bagian telinga dalam. Telinga dalam adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Terdapat 3 bagian di telinga dalam ini, diantaranya adalah 1. Koklea atau disebut juga dengan rumah siput. Disebut rumah siput karena memang bentuknya yang mirip dengan rumah siput. Koklea ini berfungsi untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak. Selanjutnya, otak menerjemahkan impuls ke dalam suara yang diketahui dan dipahami. 2. Vestibular.
Vestibular merupakan bagian dalam telinga yang mengatur keseimbangan. Vestibular terdiri dari utricle dan sekul, yaitu sel rambut yang berfungsi menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gravitasi, atau disebut juga dengan reseptor gravitasi. 3. Semikular. Semikular adalah saluran setengah lingkaran yang terdiri dari 3 saluran berbeda, yaitu kanalis semicircularis horizontal, kanalis semicircularis vertikal atas, dan kanalis semicircularis vertikal belakang. Pada masing-masing kanalis terdapat ampula. Ampula ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan dinamis yang menentukan kesadaran posisi ketika terjadi gerakan memutar atau gerakan rotasi. Baik, setelah kita tahu bagaimana proses mendengar suara dan ada apa saja di telinga manusia sehingga kita bisa mendengar, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjaga kesehatannya. Terima kasih telah menonton video ini. Teruslah belajar bersama Bimbel El Fikri dan jadilah bintang di kelasmu.